musim-musim ini ya sebenarnya kalau kita kaitkan dalam hidup kita juga sama. Karena kita mengalami musim kering dan juga musim penghujan. Musim kering ya kita mengalami hidup yang mungkin rasanya tidak enak ya. Wah, sulit, rasanya menderita, rasanya kalau bisa ya kita cepat-cepat berlalu musim ini ya. Karena memang dalam kondisi yang tidak baik bagi diri kita. Nah kalau musim penghujan kita rasanya ya semua nikmat saja ya. Seperti hujan, berkat Tuhan mungkin mengalir dalam hidup kita, kondisi kita semua dalam kondisi yang baik. Nah kita bersyukur pada Tuhan. Nah tapi satu kenyataan dalam hidup kita, tidak selamanya hidup kita sebagai manusia itu musim penghujan. Ada musim kemarau, musim penghujan. Kadang semuanya bergonta-ganti ya, begitu cepatnya dalam kehidupan kita. Nah seringkali dalam kenyataan hidup kita pun kalau kita ada di tengah-tengah musim yang demikian bergonta-ganti, nah kita bisa menjadi sakit ya, kita nggak kuat. Nah malam ini saya ingin ajak kita, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya di tengah kehidupan kita, kehidupan baik secara fisik maupun secara rohani ya, di tengah musim kehidupan yang terus silih berganti. Secara khusus kita akan belajar dari Ayub. Nah Bapak Ibu sekalian, kita lihat di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5 tadi yang kita sudah baca ya. Kira-kira itu Ayub sedang mengalami musim apa di sana? Musim apa? Antara musim kering sama musim kemarau sama musim hujan? Kayaknya kemarau. Musim Kemarau kayaknya. Nah, kemarau. Kenapa Bu dibilang musim kemarau? Karena saat itu beliau berada dalam kondisi yang menyulitkan. Menyulitkan ya. Tetap ya. Oke. Nah, kita lihat dulu di dalam ayat 1 sampai 5 ya. Nah, saya akan mengulangi lagi. Di sana dikatakan di ayat 1, ada seorang laki-laki bernama Ayub. Nah, orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau kita lihat di sini kondisi rohaninya ya, ini diceritakan, dia saleh dan jujur, dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Berarti relasinya dengan Tuhan sedang baik ya. Dia dekat sama Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan, dia melakukan kehendak Tuhan. Nah, di ayat kedua dikatakan ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Berarti ini dalam keluarganya ya. Nah, dalam keluarganya Ayub ini orang yang dianggap Saleh, diberkati Tuhan ya, karena dia punya banyak keturunan, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Di ayat ketiga dia dikatakan memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, di sini dalam hal apa ini digambarkan? Soal kekayaan Ayub, soal kondisi ekonomi Ayub, soal pekerjaan Ayub ya. Jadi dia di sini dikatakan sukses secara ekonomi. Kambing dombanya banyak, 7.000, 3.000 ekor, 500 pasang lembu. Jadi kalau 500 pasang ada 1.000 ya, 500 keledai betina, itu berarti 1.000 juga. Dan budak-budak dalam jumlah yang besar, sangat besar. Nah saya sih belum pernah lihat ya 1.000 ekor kambing gitu ya. Ini 7.000 ekor kambing, saya nggak tahu berapa tempatnya yang begitu luas untuk memelihara kambing ini ya. Wah ini luar biasa, dia kaya sekali ya. Dia punya ternak yang banyak, juga tanah yang luas sekali. Nah kambing itu 7.000 itu cuma kambing doang, belum yang lain-lainnya. Dan dia dikenal sebagai orang yang sangat kaya. Dan anak-anaknya di depan dikatakan biasa mengadakan pesta ya, diundang bersama-sama juga ketika saudara yang perempuannya makan dan minum bersama. Lalu di ayat kelima, setiap kali hari-hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka, dan Ayub mempersembahkan korban
bakaran sebanyak jumlah anaknya. Supaya apa? Dia meminta ampun kepada Tuhan ya. Kalau anaknya sudah berdosa atau mengutuki Tuhan di dalam hatinya. Jadi ini ayat 5 diceritakan bahwa Ayub ini memang saleh ya. Dia takut akan Tuhan. Dia berusaha supaya bukan cuma dia, tapi anak-anaknya pun tetap diperkenan oleh Tuhan. Mungkin berdosa. Nah, kalau kita lihat di sini, musim apa ini hidup Ayub? Iya. Penghujan. Dia ini lagi diberkati Tuhan, luar biasa ya. Secara rohani baik sekali, kekayaan luar biasa besar, orang terkaya di sebelah timur. Secara keluarga pun dia itu diberkati oleh Tuhan. Nah, tapi di dalam Ayub pasal 1 diceritakan ya, tidak selamanya dia mengalami yang namanya berkat Tuhan tersebut. Tiba-tiba hidupnya itu berubah, Bapak Ibu sekalian. Nah, dia mengalami musim yang kering, musim yang tidak mengenakan. Nah, apa yang Ayub alami? Kita lihat ya, di sekarang Ayub 1 ayat 13 sampai 22. Ayub 1 ayat 13 sampai 22. Nah, kita baca sama-sama lagi ya beberapa ayat ini. Ayub 1 pasal 1 ayat 13, 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesulung pada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan di rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar langit dan membakar serta penghabis domba dan jaga-jaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara yang sulung. Maka tiba-tiba rumah itu dilandainya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengambil jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan nama Tuhan. Kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam beberapa ayat ini terjadi perubahan ya dalam kehidupan Ayub. Yang awalnya aman-aman, baik-baik saja, sekarang apa yang terjadi? Seketika ya, tiba-tiba langsung